Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Apa kabarnya kalian? Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Oh iya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan mentaati semua protokol kesehatan. Cuci tangan, kemudian pakai masker dan selalu menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa agar kita diberikan pemahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Oke, anak-anakku, sepertinya kalian sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sepertinya sudah siap ready untuk mengikuti pembelajaran online Ibu ya. Oke, jangan lupa isi absen dulu di Google Classroom seperti biasa. Oke? Iya. Nah, supaya tambah semangat, Ibu akan ngasih semangat kalian nih, ya. Kalau Ibu bilang, "Are you ready, students?" Kalian jawab ya, "Yes, yes, yes," gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Are you ready, students? Yes, yes, yes. Oke, good job. Terima kasih. Nah, anak-anakku, seperti biasa, pada saat kita atau sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberikan aturan terlebih dahulu di kelas Maya ini, ya. Aturannya adalah Zoom Agreement. Atau kalau kita pakai Google Meet, bisa Google Meet Agreement ya, fleksibel saja. Ya. Untuk aspek pengetahuan, yaitu KD 3.6, menerapkan persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk aspek keterampilannya yaitu 4.6 membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, mampu menganalisis persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, mampu membuat pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga adalah mampu menyusun laporan keuangan dengan cermat dan teliti, penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dan kita review dulu nih, Ibu review dulu materi sebelum ini ya. Materi sebelum ini adalah membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Iya, betul. Apa rumus persamaan dasar akuntansi? Iya. Rumusnya adalah harta sama dengan utang tambah modal. Betul. Nah, intinya akuntansi adalah tentang kamu punya apa dan uangnya dari mana. Nah, konsep inilah yang kemudian mendasari timbulnya atau adanya persamaan akuntansi atau accounting equation, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian ya, bagaimana caranya menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan A ya. Nah, seperti ini kemarin kan tugas kalian? Oke, ya. Nah, ini tugas kalian ya kemarin ya, ada 9 transaksi ya, Nak. Kurang lebih ada 9 transaksi. Transaksi 1 sampai dengan transaksi 9. Nah, ini ya, masih ingat ya, kalian sudah mengerjakannya. Nah, Ibu kemudian akan menjelaskan kepada kalian melalui atau bagaimana cara menganalisanya melalui tabel persamaan dasar akuntansinya. Ya, jadi sekalian kalian bisa membuat tabelnya, tabel persamaan dasar akuntansinya. Seperti ini. Ya, ini kemarin analisanya. Nah, perhatikan, ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi perusahaan A ya, dalam ribuan rupiah. Transaksi pertama ya, kita lihat ini ada beberapa, kita buat beberapa kolom. Kolom pertama adalah nomor, atau bisa juga kalian taruh tanggal di sini kalau diketahuinya tanggal. Kemudian kolom kedua adalah harta. Harta itu kita bagi menjadi 4 kolom, karena di harta ini nanti ada kas, kemudian ada piutang, ada peralatan, dan ada kendaraan. Kemudian untuk kewajiban atau utang, kita bagi menjadi 2, yaitu utang ke toko kom dan utang ke dealer. Kemudian selanjutnya ada modal, ya, ada modal. Ini susah ya.
ada modal. Ya, modal, dan di kolom terakhir ada keterangan. Kemudian transaksi pertama, gue akan menjelaskan transaksi pertama adalah Tuan Adi menyetorkan uang kas sebagai modal awal di perusahaannya PT A sebesar 200 juta rupiah. Nah, transaksi yang berpengaruh adalah ya, penyetoran modal dengan menggunakan uang tunai pastinya akan menambah kas, ya. Secara logika kasnya akan bertambah, ya, sebesar 200 juta rupiah. Dan karena dia menyetorkan sebagai modal awal, maka otomatis modalnya juga bertambah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua, transaksi kedua adalah sudah pasti karena dia membayar, ada yang dibayarkan secara tunai yaitu sebesar 150, maka akan mengurangi hartanya berupa kas sebesar 150 juta, ya. Kendaraannya sendiri bertambah, ya, sejumlah total kendaraannya yaitu 450 juta, dan di sebelah kiri kanannya ada penambahan hutang, ya, penambahan kewajiban yaitu hutang kepada dealer sebesar 300 juta rupiah. Kemudian transaksi ketiga, transaksinya berupa peralatan akan bertambah sebesar 10 juta. Kemudian karena dia membayarnya secara kredit, atau membelinya secara kredit, maka utangnya ke Tokokom akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian transaksi keempat adalah di sini karena dia berkurang, ya, kasnya. Kemudian yang berpengaruh apa lagi? Yang berpengaruh adalah peralatannya, yaitu penambahan peralatan, kan? Iya, komputernya bertambah. Sebesar berapa? Sebesar harga komputer tersebut, yaitu 14 juta rupiah. Kemudian transaksi kelima itu adalah PT bayar utang yang semuanya keseluruhan dibayarkan, maka kasnya pasti akan berkurang. Sebesar berapa? 10 juta. Apalagi yang berpengaruh? Iya, yang berpengaruh adalah utangnya ke Tokokom akan berkurang sebesar 10 juta rupiah. Ya, ini dia. Nah, kemudian transaksi ketujuh adalah bayar gaji karyawan, berarti kasnya berkurang, ya. Bayarnya pakai uang kas, berarti kasnya berkurang 13 juta. Kemudian apalagi yang berkurang? Atau apalagi yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah modalnya. Ya, jadi modal ikut berkurang juga, ya, untuk pembayaran beban-beban itu akan mempengaruhi modal, ya, menjadi berkurang. Kemudian transaksi ke-8 adalah yang kita sebut sebagai piutang, ya. Nah, harta atau berupa piutang akan bertambah sebesar 8 juta. Nah, kemudian yang berpengaruh lagi adalah modalnya. Modalnya juga akan bertambah sebesar 8 juta rupiah. Kemudian transaksi terakhir yaitu transaksi 9, kalau dia membayar, dia mendapatkan uang kas, ya kan? Mendapatkan uang kas sebesar 6 juta rupiah, maka harta berupa kas akan bertambah sebesar 6 juta, tapi karena sudah dibayarkan oleh pelanggan, maka piutang kita jadi berkurang, ya. Piutang kita berkurang sebesar 6 juta rupiah. Nah, antara sisi kiri dengan sisi kanan haruslah seimbang, ya. Harus sama, yaitu 525 juta rupiah. Jadi sudah balance. Oke? Apakah kalian sudah paham sampai sini? Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sebagai tugas kelompok, ya, tugas nanti akan Ibu share dengan PDF, ya, melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom, ya, di PDF, file PDF. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ, kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Lakukan analisa terhadap transaksi, kemudian buatkan tabel persamaan dasar akuntansinya. Nah, kemudian kita bisa simpulkan, ya. Kesimpulan dari pertemuan kita pada kali ini adalah yang pertama bahwa akuntansi itu intinya adalah pertanggungjawaban, ya. Kamu punya apa dan uangnya dari mana. Yang kedua, bahwa
aktiva itu harus sama dengan pasiva. Jadi ini adalah basic accounting equation-nya, ya, persamaan dasar akuntansinya, bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, kesimpulan ketiga adalah antara aktiva dan pasiva itu haruslah seimbang. Tidak boleh tidak seimbang, ya. Harus seimbang atau dalam bahasa akuntansinya kita sebut sebagai balance. Nah, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita atau materi kita pada kali ini, ya, pada pertemuan kita yang ketiga kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya membuat laporan keuangan dari tabel persamaan dasar akuntansi yang kita buat. Oke, hanya laporan keuangan sederhana saja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silakan japri ke Ibu, ya, atau boleh dari ke WhatsApp grup, ya. Kemudian jangan lupa untuk aspek pengetahuan, ya, aspek pengetahuan, evaluasinya silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda di Google Classroom. Ibu sudah buatkan, ya, silakan kalian kerjakan. Nah, untuk aspek keterampilannya nanti kita kerjakan di LKPD, nanti Ibu share juga melalui Google Classroom. Oke, sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.